Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gurit Aditya Krishna. Kali ini saya memberikan satu tutor sedikit tentang rangkaian elektronika filter. Jadi rangkaian elektronika filter itu banyak sekali kegunaan atau fungsi daripada rangkaian filternya. Di dalam sebuah tune control ada juga, di dalam sebuah alat-alat ADC atau DAC daripada microcontroller pun juga digunakan rangkaian filter. Jadi rangkaian filter ini bermanfaat bila nanti kita bisa membuat sendiri rangkaian filter yang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah, di dalam rangkaian filter ini, apa yang dimaksud dengan rangkaian filter? Filter adalah satu rangkaian yang dipergunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Yang dibuang adalah tegangan output pada frekuensi tertentu. Kemudian untuk merancang filter dapat digunakan komponen pasif dari resistor, induktor, dan kapasitor. Maka kalau tersusun dari komponen pasif maka disebut rangkaian filter pasif. Sedangkan untuk merancang filter dapat menggunakan komponen IC, transistor, disebut rangkaian filter aktif. Nah, filter pasif yang saya bahas bukan filter aktif. Dalam video kali ini nanti kita menghitung dan melihat frekuensi respon atau frekuensi cut off yang dihasilkan daripada high pass filter, low pass filter, atau band pass filter, band stop filter. Tapi sebelum ke sana, kita pahami dulu bahwa filter pasif maupun aktif, filter yang kita bahas di sini adalah filter pasif. Filter yang dikatakan high pass filter itu dalam bahasa Indonesianya adalah filter lolos tinggi, yang meloloskan frekuensi tinggi. Kemudian ketika kita bicara filter lolos rendah atau low pass filter, maka yang diloloskan adalah filter lolos frekuensi rendah. Yang ketiga nanti adalah filter lolos rentang. Filter lolos rentang itu adalah yang disebut band pass filter atau meloloskan frekuensi yang rentang sekian sampai sekian. Kebalikan dari filter lolos rentang adalah filter tolak rentang, seperti itu, band stop filter atau notch filter. Nah, berikutnya kita bicara dulu tentang high pass filter atau HPF, yaitu filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Jadi yang dihambat itu frekuensi rendahnya. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati HPF. Dilewatkan saja oleh HPF. HPF yang ideal adalah sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi cut off. Seperti itu. Jadi yang ideal itu adalah sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi cut off. Frekuensi cut off itu garis lurus terhadap nilai lengkung yang dihasilkan daripada nilai R dan C untuk mendahului atau mengikuti. Nah, rumus frekuensi cut off sendiri seperti di dalam penjelasan rumus yang lain di dalam fisika, bahwa turunan dari rumus itu titik cut off ini yang kita nanti hitung, kemudian kita nanti menggunakan komponen daripada R dan C dalam simulasi Proteus, maka rangkaian RC high pass filter itu sebenarnya turunan dari frekuensi sama dengan setengah pi RC. Nilai R adalah resistor dan C adalah kapasitor, dengan satuan resistor adalah ohm, sedangkan nilai kapasitor dalam satuan farad F. Pi bisa dengan 22/7 atau Pi sama dengan 3,14. Jadi frekuensi cut off-nya adalah titik cut off frekuensi dari rangkaian RC. Nah, dari rumus ini saya punya satu dasar teori sederhana atau sebuah permisalan. Jika diketahui Pi sama dengan 3,14, R 1 kilo ohm atau 1000 ohm dengan C 10 nanofarad atau 10 kali 10 pangkat min 9 atau 0,0000001 farad. Berapa nilai frekuensi cut off-nya? Seperti itu. Maka F sama dengan 1/2 pi RC. F sama dengan 1 dibagi 2 kali 3,14. R-nya 1000 kali 0, atau 1 atau 10
kali 10 pangkat min 9. Secara matematis bisa dilakukan 6,28 kali 1 kali 10 kali 10 pangkat 9 naik, maka ketemunya nilainya 15,9 kilo, maaf, 15.923,57 Hz, atau bisa nilainya adalah 15,9 kHz. Jadi nilai daripada frekuensi cut off-nya garis lurus terhadap rentang tolakan atau istilahnya band transition-nya di nilai atas itu adalah 15,9 kHz. Secara fisika dijelaskan bahwa rangkaian high pass filter itu melewatkan frekuensi di atas 15,923 Hz dan melemahkan memblokir frekuensi di bawah 15 Hz. Jadi semakin jauh dan rendah dari 15, sekian Hz, semakin besar pelemahannya. Jadi turun dia nanti grafik frekuensi responnya. Dengan demikian, apabila kita memasukkan sinyal AC 100 Hz, berarti 100 itu kan di atas 15. Ke rangkaian high pass filter, kapasitor akan melemahkan. Yang bertugas adalah kapasitor, melemahkan atau memblokir sinyal tegangan ini karena nanti masuk di dalam nilai grounded. Dan tidak akan melalui jalur output. Output itu kan tidak digroundedkan, berarti langsung ditapiskan seperti itu ya. Kondisi ini dapat kita lihat dengan menggunakan osiloskop, ataupun nanti kita tidak menggunakan osiloskop pun bisa. Tetapi dalam simulasi kali ini saya menggunakan frekuensi respon atau tanggapan respon yang ada di dalam simulasi Proteus. Nah, rangkaian high pass filter ini kita buat nanti. Jadi sinyal frekuensi tinggi akan dilewatkan dari tegangan AC yang dari V input ke V out. Nah ini R-nya yang digroundedkan nanti. C-nya juga digroundedkan. Maka C dengan R dihubungkan seri, R-nya terhubung dengan nilai ground. Nah perhitungan tadi 15, sekian Hz adalah nilai ambang batas dari transition band, kemudian yang di sini dikatakan respon frekuensi dari nilai dB terhadap nilai tegangan atau frekuensi, seperti itu ya. Nah kemudian rangkaian ini nanti kita gambarkan dalam simulasi Proteus dan kita buktikan frekuensi responnya berbentuk seperti ini. Nah silakan kita buka Proteusnya. Nah dalam Proteus ini kita ambil kapasitor cap, maka saya gunakan kapasitor nilainya berapa tadi, 10 nanofarad kan gitu ya. Kemudian resistor res gitu berapa, 1 kilo ke 1 kHz tadi ya. Nah saya rotate. Nah di dalam rotate ini saya gabungkan antara 1R dengan R ini. Maka saya gunakan nilai terminal mode terhadap nilainya adalah ground, saya ambil ke sini. Nah sama dengan rangkaian tadi, cuma yang nilainya belum kita samakan. Kita lihat nilai daripada tadi 10 nanofarad dan 1 kilo ohm. 10 nanofarad kita tulis 10 NF ya, oke. 10 kilo ohm kita lihat tadi dalam penjelasannya apakah sama. Oh ternyata 1 kilo ohm, oke. 1 kilo ohm. Nah dari 1 kilo ohm ini kita okekan. Dari sini kita melihat nanti dalam tanggapan frekuensinya bagaimana. Jadi nanti pembuktian daripada gambar ini, frekuensi tinggi AC dilewatkan saja karena nilainya R, V in V out. Maka yang V in ini saya gunakan nilai daripada design atau yang dimasukkan dalam generator. Kita klik sign, masuk ke sini. Nah masuk ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, outnya kita anggap sebagai tegangan, maka di sini kita masukkan nilai tegangan atau istilahnya, maaf saya coba cari dulu probe voltage. Nah, di sini voltage. Jadi membandingkan nilai ini dengan 10 nanofarad dengan 1 kilo ohm. Ini adalah rangkaian high pass filter pasif. Saya menggunakan sebuah grab mode atau menggunakan frekuensi respon yang ada di dalam Proteus. Nah,
Saya gambarkan kotak cyclic ke sini dari kiri ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah atas. Saya setting di sini, misalkan nanti kita menggunakan 5 VPP atau 10 VPP, berarti 5 VPP amplitude 5 dalam tegangan volt, kalau peak to peaknya adalah 10 ya, seperti itu. Maka saya gunakan frekuensinya adalah 100 Hz ya, termasuk dalam rentang frekuensi bass ini. Kita frekuensi Hz-nya. Nah, kalau sudah, ini saya klik, kemudian saya tarik ke atas, saya drop, drag. Nah, dengan probe juga saya drop and drag. Maaf, sebentar. Pakai mouse ini ya, saya klik. Nah, ada nilai gain yang akan ada di vertikal dan nilai untuk frekuensinya ada di fase atau di bawah secara horizontal. Oke. Nah, untuk menjalankan ini saya klik spasi. Sudah. Nah, disinilah rentang frekuensi yang dimaksudkan, bahwa nilai 15 sekian 19,3 itu bisa lihat di sini ya. Dari rentang inilah, di antara ini maka terjadi nilai transition band dari pelolosan filter HPF atau high pass filter tadi yang kita masuk tadi, bahwa frekuensi dengan gain itu adalah frekuensi cut off-nya tadi ketemu berapa? Nilainya adalah 15,923. Atau di dalam Proteus itu adalah sekitar 15 mana seperti di sini. 15 mendekati ke sini ya, dari sini frekuensi cut off-nya. Nah, inilah yang digunakan di dalam untuk penapisan yang dikatakan bahwa dalam PowerPoint slide tadi adalah penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati HPF, yang ideal adalah sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi cut off. Jadi frekuensi cut off-nya adalah 15,923 tadi, itu adalah di sini. Melewatkan ininya. Jadi frekuensi tingginya tidak digunakan, artinya ditapis ya. Frekuensi high pass filternya adalah lolos tinggi, jadi yang digunakan adalah yang frekuensi rendah seperti itu. Nah, aplikatifnya bisa digunakan di dalam rangkaian tune control atau rangkaian pengatur nada, di dalam bass, atau bisa diperdalam lagi menjadi woofer atau subwoofer seperti itu. Nah, dalam tutorial kali ini di dalam Proteus kita sudah membuktikan bahwa sebuah rangkaian yang seperti ini, frekuensi respon dengan maksimus atau maksimum grafiknya, bahwa nilai daripada 100 Hz itu nilainya rentang daripada band transitionnya untuk jatuh di dalam frekuensi cut off-nya di sekitar nilai 15, sekian atau 15 kilo Hz atau 15 mendekati 16 kilo Hz. Oke, ini yang dari filter HPF. Kemudian kita sama nanti penggunaannya untuk filter atau filter low PF atau LPF, low pass filter, dari kebalikan daripada HPF ya, seperti itu.